Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di tempat ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama yang terhormat Kepala SD yang terhormat Kepala SDN Kloso 3 Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu guru dan para staf dan karyawan yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih telah bersedia hadir dalam acara diseminasi untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Pemateri untuk hari ini yaitu saya sendiri, Yustriana, calon penggerak angkatan 10 dari Kota Surabaya. Yang selanjutnya adalah Yudi Gunawan, juga calon guru penggerak angkatan 10 juga dari Kota Surabaya. Kali ini kami akan membagikan pembelajaran kami di guru penggerak, yaitu tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Capaian pembelajaran pada diseminasi kali ini yaitu yang pertama, memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Yang kedua yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada siswa. Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, berikutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, untuk materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal akan disampaikan oleh Bapak Yudi Gunawan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk ini pengalaman Bapak Ibu lebih banyak daripada saya. Kita di sini saling belajar. Nah, yang pertama itu perubahan paradigma. Ya, diibaratkan dengan kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Sobeklah secangkir kertas, ya, bisa sobek. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Bagaimana Bapak Ibu? Jikalau Bapak Ibu punya sesuatu yang digenggam dan itu sangat berharga,
ingin meminta itu dengan cara merayu, menyuap, dan mengancam bahkan. Bagaimana seandainya itu terjadi? Pak Budi mungkin apakah merusak kepalanya atau bagaimana? Tanggapannya mungkin? Yang pertama dari seseorang tua lupa membutuhkan keperintahan dan membacanya. Terima kasih. Oke, Bu Fitri, ya Bu Fitri. Seandainya Bu Fitri punya sesuatu yang berharga, gimana? Ketika ada seorang yang merayu, ini bukaan, itu bagaimana Bu? Menurut pendapat Bu Fitri bagaimana? Silakan pendapat Bu Fitri. Itu sesuatu yang sangat krusial banget. Ini sesuatu yang berharga, kemudian ada seorang yang merayu untuk meminta barang tersebut. Bagaimana Bu Fitri menanggapinya? Kenapa tetap menunggak? Karena itu adalah salah satu misi saya, jadi hak saya harus memintakan barang. Oke, jawaban Bu Fitri tadi itu adalah suatu prinsip saya dan harus mempertahankan itu. Oke, itu sangat bagus sekali karena itu sebuah prinsip, maka harus dipegang secara teguh. Oke, bisa lanjut Bu. Nah, di sini dari segi prinsip tadi kita mengarah ke perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yang keempat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada penjelasannya bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita itu tidak mengontrol murid, tetapi murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi, ayo artinya, oh iya wis, gurunya itu, murid itu ada hak untuk menolak, tapi dia berusaha menerima, mengizinkan dia untuk dikontrol. Yang kedua, mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Kita akan menerapkan terus-menerus, dikasih masukan sehingga dia akan menerapkan perilaku tertentu yang akan kita bentuk di murid tersebut. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini saya juga sering lakukan sebenarnya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, contohnya begini. Kamu kok pinter banget yo, bebermu awal. Nah, harusnya kita membuat sesuatu yang lebih pernyataan yang lebih halus. Nah, itu akan dijelaskan nanti di 5 posisi kontrol. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, di mana membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar perpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi kita di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kita dari kontrolnya model berpikir menang dan menang. Dan dari teori kontrol itu kita termasuk makna disiplin. Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Dengan konotasi murid makna asal dari konotasi disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai dan pencapaian suatu tujuan mulia. Kita masuk ke disiplin positif, di mana nomor satu dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai jadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seorang maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dan untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini nilai kebajikan dibagi menjadi institusi. Sebentar, maaf Bapak Ibu, ada sedikit miss. Dan kebijakan universal itu ada 6. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Ibu Privasi Years Program PYP. Lanjut Ibu. Keempat, 9 pilar karakter. Ketiga, keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima, the 7 essential virtues, dan yang terakhir virtual project. Nah, di sini sekolah kita kebetulan sudah menerapkan nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila. Teori hukuman, penghargaan dan resolusi akan disampaikan oleh Bu Yusriana. Yusriana, dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama, untuk teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, hal ini termasuk eksternal, teori motivasi yang berasal dari eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang atau lembaga. Contohnya seperti apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Ini juga
juga merupakan teori motivasi yang berasal dari eksternal, dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa, yang saya ketika saya melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi internal yang berasal dari dalam diri. Selanjutnya, apa itu merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, merdeka itu artinya tidak hanya bebas dari perintah, tetapi juga mampu mengatur diri sendiri. Berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Kan harusnya senang mendapat penghargaan seperti itu, nggih. Yang ini malah dihukum oleh penghargaan. Seperti apakah yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan? Jadi, dihukum oleh penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang diminta atau dibujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungannya. Jadi faktor ketergantungannya misalnya siswa mendapat nilai bagus, kita beri bintang. Nah, maka akan menimbulkan ketergantungan. Habis aku harus dapat nilai bagus lagi biar dapat bintang lagi. Seperti itu ketergantungan yang dimaksud. Selanjutnya, beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon, yaitu pengaruhnya hanya jangka pendek dan ada juga yang jangka panjang, tergantung dari pribadi masing-masing. Kemudian penghargaan itu menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama yaitu beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada prosesnya. Berikut adalah contoh dari pengakuan atau apresiasi kebijakan. Yang pertama, untuk pembukanya, kemarin saya perhatikan, jadi kata-katanya bisa seperti itu. Kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Itu merupakan nilai kebajikannya. Kemudian situasinya bisa seperti ini. Pada saat menolong murid baru di kelas kita misalnya. Kemarin saya perhatikan kemarin saya perhatikan kamu sangat antusias sekali. Bagus itu. Kamu memang anak yang aktif, misalnya seperti itu. Kemudian untuk pembuka yang kedua, saya menghargai. Ini adalah bentuk nilai kebajikan kepedulian. Situasinya bisa pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Misalnya dalam satu kelompok pasti ada jawaban yang berbeda-beda. Nah, di situ misalnya ada jawaban yang salah, tidak serta-merta kita salahkan, tetapi kita apresiasi dulu, kemudian kita arahkan untuk menunjukkan kekeliruannya di mana. Yang ketiga yaitu pembukanya terima kasih untuk nilai kebajikan. Yang dimaksud adalah rasa tanggung jawabmu. Situasinya bisa pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, berikutnya ada beberapa tindakan. Bapak Ibu jawab, nggih. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Itu merupakan hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Coba ya, kalau hukuman angkat tangan sebelah kanan, kalau konsekuensi
Hukuman. Apa hukuman apa sih? Hukuman. Iya. Apa? Hukuman. Yang jawab hukuman angkat tangan. Hukuman. Ya, angkat tangan yang jawab hukuman. Oke. Hukuman. Hukuman itu kanan. Kalau konsekuensi kita tangan kiri, Bunda. Hukuman ya. Iya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi Pak Wahyu. Baik. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi apa? Konsekuensi, aduh. Sampai yang mulai membuka ya. Baik, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya. Baik, selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Maaf, mungkin saya lengkapi. Jadi murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman Pak Wahyu. Bukan yang berPJO kan paham ya. Baik, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, jadi ini kita akan belajar selanjutnya tentang apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi itu. Next, Pak Wahyu. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Benar. Jadi yang pertama hukuman, betul. Yang kedua hukuman. Yang ketiga salah. Yang keempat betul. Yang betul hukuman. Yang terakhir salah. Nah, dari sini dapat kita lihat kenapa sih yang nomor 3 murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari ya Bapak Ibu ya. Akan kita pelajari selanjutnya apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi itu. Nah, di sini sudah ada tabel yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi saya bacakan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Iya. Ya. Hukuman itu ciri-cirinya karena sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Dan menyakitkan. Berarti melibatkan fisik seperti itu. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun sakit hati. Jadi ucapan dan perbuatan juga merupakan hukuman tergantung kondisinya. Yang ketiga, anak akan membenci kedisiplinan. Selanjutnya, itu merupakan paksaan. Hukuman itu merupakan paksaan. Karena tidak disetujui oleh murid tadi, hanya satu arah dari pembuat peraturan seperti itu. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terus konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tentu setelah
selanjutnya dia kalau melakukan lagi, dia akan menyembunyikan kesalahannya karena sudah pernah dihukum. Nah, selanjutnya dalam hukuman pasti ada rasa marah, rasa bersalah, yang dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, ciri-cirinya yaitu sesuatu yang harus terjadi tanpa menyakiti, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Kemudian selanjutnya merupakan stimulus tanggapan dan mendorong agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian merupakan konsep diri yang baik, konsekuensi ini. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan setelah mendapat konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Kemudian anak yang terakhir adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, jadi tidak dalam jangka panjang. Berikut ini adalah contoh dari kasus yang merupakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti itu ada tambahan tadi ya. Kita mulai dulu dari hukuman. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut, misalnya hormat bendera 10 menit. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu dampak dari contoh dari konsekuensi. Kemudian untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Nanti kita akan belajar juga tentang keyakinan kelas. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Baik, berikutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan yang mendasari tindakannya yang telah dilakukannya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Itulah restitusi. Sedangkan hukuman dan penghargaan itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman itu membuat pada akhirnya akan menyebabkan identitas gagal anak-anak. Di hukuman itu ada menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, kemudian murid menjadi rendah diri. Sedangkan pada penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan sifatnya, iri jadinya, yang lain iri, yang tidak mendapatkan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, murid menyembunyikan kesalahan dan merampas hak menghargai dirinya. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu menggunakan konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau yang gagal tadi menggunakan hukuman dan penghargaan, kalau suksesnya yang baiknya itulah menggunakan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu menguatkan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, termasuk stimulus respon. Murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk
perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi bukan orang lain yang memegang kontrol ya. Terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Baik. Mengapa tidak peraturan saja katanya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 15 meter pada saat Covid? Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, pertanyaan itu semua akan dijawab oleh nanti tujuan dari keyakinan kelas. Maka untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kata kuncinya adalah menggerakkan seseorang, bukan mengikuti peraturan. Berikut adalah peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Ini adalah harapannya ya. Jadi dimulai dari peraturan kelas terlebih dahulu, kemudian hingga terbentuklah keyakinan kelas. Kemudian akan menjadikan lingkungan menjadi positif dan hal positif itu akan membudaya sehingga menjadi budaya positif. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Baik, saya bacakan. Lebih abstrak dari peraturan berupa pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Semua dilibatkan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Baik, nah di sini mungkin praktek saja untuk membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama, semua warga kelas harus dilibatkan, ya. Semua warga kelas harus dilibatkan dengan cara menanyainya satu-satu atau menuliskan. Misalnya Bapak Ibu saya anggap siswa, misalnya saya anggap siswa. Anak-anak mempunyai kelas impian tidak? Iya, tentu saja. Sekolah atau kelas adalah rumah kedua kita setelah rumah. Tentu kita setelah di rumah juga lebih banyak di sekolah. Oleh karena itu, kita pasti mempunyai kelas impian kita. Misalnya, aku ingin kelasku itu menarik, ada gambar-gambarnya. Misalnya juga, aku ingin kelasku itu ingin kelasku itu tidak ada pembulian, tidak ada teman-teman yang mengejek-ngejek, seperti itu. Ada juga yang seperti ini. Aku ingin itu kalau gurunya tidak ada, teman-teman itu tetap kondusif, tidak ramai. Nah, itu pasti terngiang di benak kita sebagai siswa tentunya ya. Nah, coba saya tanya, kita contohkan ya. Nah, mungkin bisa memberikan pendapatnya Pak Budi. Pak Budi kan siswa ya, saya kan siswa Baik, Adek Budi. Adek Budi ingin kelas yang seperti
damai ya. Oke, tidak berisik berarti ya. betul. Oke, kelas yang damai, Tidak bisa tetangga. tidak berisik. Baik. Berisik itu. Tidak berisik. Baik. Nah, selanjutnya Faiz yang manis. Bagaimana kelas impiannya? Kelas yang sejuk. Waduh, kepala sekolah minta AC. Kelas yang sejuk. Baik, selanjutnya Bu Fitri yang imut-imut. Ingin kelas seperti apa? Kelas yang ramai, banyak gambar-gambarnya. Menarik. Oh, banyak gambarnya ya. Kelas yang banyak gambar. Baik. Selanjutnya Ayu yang cantik, yang gemoy. Ini kelas yang seperti apa? Kelas yang bersih, nyaman, rukun, kompak, kelas yang damai, kelas yang sejuk. Yang apa ya? Misalnya makannya yang teman-teman tidak makan di kelas. Kelas yang tertib. Iya. Apa? Tertib. Baik. Nah, selanjutnya yang 9, Mimin yang cantik. Ini kelas yang seperti apa? Kelas yang indah dengan berbagai hiasan. Indah, kelas yang indah. Baik. Kelas yang indah. Baik. Dengan hiasan. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Sepertinya ini kelas anak-anak ini berhubungan dengan ruang kelas saja. Gurunya nggak bolosan. Oh, ini gurunya tidak bolosan ya. Baik. Disiplin. Datang tepat waktu. Oh. Disiplin adalah guru disiplin. Murid itu datang tepat waktu. Guru selalu Hadir. hadir. Waktu. Baik, ada lagi? Sudah, baik. Nah, setelah murid dimintai tentang kelas impiannya, langkah berikutnya adalah merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Artinya tidak boleh ada kata tidak seperti ini. Dan ini kan kelas nyaman, ini sudah merupakan kalimat positif. Kalimat negatifnya hanya ini, tidak berisik. Artinya apa? Kalau dibuat kalimat positif, tenang ya, ya. Kelas kondusif mungkin ya. Kelas yang kondusif. Nah, ini langkah pertama menanyai murid tentang kelas impian. Yang kedua, merubah kata-kata negatif menjadi kata-kata positif. Nah, selanjutnya langkah keyakinan kelas yang ketiga yaitu dari peraturan ini dibuat menjadi nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Baik, yang pertama nilai kebajikan. Yang pertama, kelas nyaman. Nilai kebajikannya apa ya? Kenyamanan. Oke, kenyamanan. Berarti kenyamanan di kelas itu apa saja nanti akan kita jabarkan. Nah, kemudian bersih. Kebersihan. Nilai kebajikannya adalah kebersihan. Yang ketiga, rukun dengan teman. Apa? Kerukunan. Yang keempat, kompak. Kompak itu apa? Kekompakan. Baik, bisa. Ya, kekompakan atau kebersamaan. Baik. Yang kelima, kelas yang damai atau kelas yang kondusif, artinya kelasnya itu apa? Nilai kebajikannya apa ya anak-anak?
Kemudian kelas yang banyak gambar itu keindahan, belum ada keindahan. Keindahan, baik. Selanjutnya yang ke-8, tertib kedisiplinan ya. Belum ada. Kedisiplinan. Kemudian nilai kebijakan, yang terakhir kelas yang indah dengan hiasan. Iya, sama dengan 6 berarti. Nah, dari impian kelas anak-anak yang tadi, kelas impian yang tadi itu memunculkan atau menciptakan nilai kebajikan, kenyamanan, kebersihan, kerukunan, kekompakan atau kebersamaan, ketenangan, keindahan dan kedisiplinan. Nah, berikutnya setelah terbentuk nilai kebajikan ini, kemudian dimasukkan pada tabel T. Tabel T. Baik. Nah, inilah Bapak Ibu tabel T. Tampak atau tidak tampak. Seperti itu. Tampak yang di mana yang dimaksudkan kegiatannya. Kenyamanan, misalnya kegiatan apa yang menimbulkan kenyamanan? Misalnya apa yang bisa menyebabkan kenyamanan? Apa? Kira-kira? Tidak boleh ada kata tidak. Iya. Berbicara dengan lemah lembut mungkin ya, karena kan tidak ada apa ya kata tidaknya. Baik, misalnya untuk kenyamanan berbicara dengan sopan ya, dengan sopan. Nah, tidak tampaknya apa? Tidak tampaknya berteriak-teriak, berteriak di kelas. Itu tidak tampaknya seperti itu. Nah, dan banyak lagi sebenarnya kegiatan yang menimbulkan kenyamanan. Banyak lagi. Itu hanya salah satunya, berbicara dengan sopan. Apa lagi yang menimbulkan kenyamanan Bapak Ibu? Satu lagi. Kenyamanan. Siap jalan kelas. Iya. Berperilaku dengan baik. Iya, bisa berperilaku dengan baik, kenyamanan. Kalau teman kita perilakunya tidak baik kayak gini-gini kan, kita kan tidak nyaman ya. Berperilaku dengan baik. Nah, kalau tidak tampaknya apa? Sopan. Usil. Kan tidak boleh ada kata tidak. Sopan. Yang tidak itu jahil, sering mengganggu teman gitu ya. Mengganggu ya. Usil. Nah, itu tidak tampaknya. Nah, baik, kita ke dan seterusnya. Dan seterusnya ini kan hanya contoh ya. Dan seterusnya, kebersihan misalnya tampaknya apa? Ya, piket, melaksanakan piket. Melaksanakan piket. Nah, tidak tampaknya apa? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Nah, setelah itu dan selanjutnya seperti itu cara untuk pengisian tabel T-nya Bapak Ibu. Dijabarkan seperti itu. Baik, nah ini kelanjutannya tadi ya. Keyakinan kelas itu kesepakatan kelas. Kan semua tadi sudah dilibatkan, G. Nah, jadi misalnya ada yang tidak sepakat, maka tidak akan jadi sebuah keyakinan kelas. Maka siswa harus tidak berdasarkan paksaan kita membuat keyakinan kelas itu, Bapak Ibu.
Selanjutnya hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan ya, ketertiban. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini juga termasuk. Iya, dilarang menggunakan narkoba. Waduh, jauh. Baik, bergantian atau menunggu giliran. Nah, berikutnya kita lihat. Next, Pak. Tidak bertanya-tanya. Nah, seperti itu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas dalam bentuk nilai kebajikannya tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu kebijakannya, nilai kebijakannya menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu menghormati orang lain dan menghormati komitmen juga. Kemudian dilarang melakukan kekerasan termasuk keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk nilai kebajikan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu juga menghormati orang lain dan nilai kebajikan kesabaran. Kemudian menggunakan masker, itu merupakan nilai kebijakan kesehatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan nilai keselamatan dan keamanan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Wahyudi Gunawan. Oke, terima kasih. Sekian dari tadi. Nah, di sini setelah kita mempelajari keyakinan kelas, kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu sendiri dibagi menjadi 6, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, di sini kita mencoba untuk menganalisis Bapak Ibu. Jikalau di kelas Bapak Ibu terjadi seperti ini, Ibu Ambar, guru wali kelas 2, Rita Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa? Sebentar, Bu. Nah, jika melihat dari kasus ini, Bapak Ibu, jikalau alasan bertahan hidup, ya, bertahan hidup, kira-kira alasan Doni melakukan tindakan ini apa, Bapak Ibu? Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Doni melakukan suatu tindakan. Jikalau Doni melakukan atas dasar kebutuhan bertahan hidup, kira-kira apa yang menjadi dasarnya itu? Bertahan hidup. Iya. Kenapa alasan Doni melakukan kebutuhan dasar manusia bertahan hidup dari studi kasus seperti ini? Oke, kita lanjut. Sebentar. Nah, di sini jawabannya adalah Doni ini melakukan bertahan hidup karena dia merasa lapar. Orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena karena lapar, dia meminta makanan temannya. Itu kita menganalisis di sekolah kita. Jikalau terjadi seperti itu, kita tanya terlebih dahulu, apa dasarnya kok kamu minta temanmu? Aku gak bisa mau nih Pak,
diajarkan. Nah, yang kedua tentang kasih sayang dan rasa aman. Dari kasus ini, kira-kira masih sama kasusnya. Kalau kurang kasih sayang dan rasa aman, itu jawaban dari seperti apa? Perhatian. Oke, kita perhatian. Nah, betul betul. Nah, di dalam kasus ini kurang sayang itu Doni minta perhatian ini mengambil bekal karena senang temannya jadi perhatian. Ketika dia dilaporkan gurunya, guru akan memberi rangkuannya sehingga orang tuanya jadi perhatian ke dia. Sangat betul sekali. Jadi ketika itu kurang kasih sayang, dia caper ke temannya, caper gurunya, caper ke orang tuanya. Oke lah, yang tentang penguasaan masih dalam kasus yang sama. Kira-kira jika dalam penguasaan, oke, dari itu bagaimana kasusnya itu dalam kasus ini? Jalur kontrol, ingin berkuasa, voice, oke. Oke, lanjut. Nah, penguasaan itu karena dia ingin merasa hebat, Bapak Ibu, merasa hebat, merasa superior, sehingga membuat teman-temannya takut dan menuruti keinginannya. Maka kebutuhan dasar yang didasari dunia itu kekuasaan, di mana dia itu ingin meninggalkan pengaruh ke teman-temannya, ingin jadi pemimpin. Yang terakhir tentang kesenangan. Kira-kira dari kasus Doni, kebutuhan dasar manusia tentang Doni ini, apa yang ingin diutarakan Doni dari kesenangan ini? Oke, kita lanjut lagi untuk mempersingkat waktu. Nah, di kesenangan ini Doni itu menikmati ekspresi wajah teman-temannya ketika kesal. Karena itu lucu, sangat lucu. Dia berusaha memenuhi kesenangannya. Ya, nah di sini tuh kita mengakomodir ya siswa, kita harus menganalisis dari anak-anak yang sekiranya usil, bangga, usil di kelas itu kenapa hal itu terjadi. Nah, setelah kita analisis kayak tadi, misalkan ada anak mencuri uang temannya, ternyata nggak bisa ngomong, kita cari solusi selanjutnya. Oke, lanjut ke posisi kontrol. Nah, setelah kita menganalisis dari 5 kebutuhan dasar manusia, kita akan membuat posisi kontrol kita sebagai guru itu dalam posisi yang mana. Kalau saya jujur sebagai teman, karena kenapa? Karena di sini ada kata ayo lakukan dan ibu, masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, di posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Manajer adalah tahap yang paling akhir dan tahap yang paling sempurna. Saya sendiri masih berada di tahap penghukum dan terkadang ke teman. Saya menyadari hal itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kira-kira dari sini kita mengintrospeksi diri kita dalam posisi kontrol yang mana. Kalau kita posisi ke teman, kita harus
bertahap menuju ke posisi manajer. Nah, di posisi manajer sendiri itu banyak contoh katanya adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Mengancam, tindakan itu lebih ke mengancam. Kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, itu membuat orang merasa bersalah. Jadi membuat anak itu merasa dirinya bersalah. Yang ketiga, teman, ya sudah saja tadi. Keempat, memantau apa peraturannya. Kita mainkan dengan peraturan karena pemantau itu lebih ke ini berdasarkan apa menjadi yang peraturan sekolah dikenakan ke siswanya ketika melakukan kesalahan. Yang terakhir, usia sempurna, yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu kembali ke segitiga restitusi tadi. Nah, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita tampilkan bagaimana posisi kontrol ini lebih ditekankan dalam praktek sehari-hari. Ini langsung melakukannya di yang ujung di sana. Iya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami
memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Mana? Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini kita satu Posisi fokus biasanya berbicara dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. membuat Maaf sekali. dengan perkataan halus tapi yakin sesuanya ini. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dan ini posisi yang paling ideal buat kita sebagai guru, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah ini Menghargai diri sendiri. rapat dari sebuah Maaf restoran. mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira